Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Adeulia dan partner saya Natasha Angelika akan menjelaskan perkemahan sebagai alat pendidikan untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pembimbing Ibu Messi, MPD. Submateri dari materi diskusi kami adalah: pertama, pengertian berkemah sebagai alat pendidikan; kedua, tujuan dan sasaran berkemah dalam kepramukaan; ketiga, manfaat berkemah; dan terakhir, kegiatan dan pelaksanaan dalam berkemah. Pengertian berkemah sebagai alat pendidikan. Berkemah dalam kepramukaan adalah suatu rekreasi yang bersifat edukatif yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem emong, di mana terjadi proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran interaktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Berkemah sebagai bagian yang sangat esensial atau sangat perlu dalam proses pendidikan seorang pramuka, merupakan titik klimasi atau puncak semua yang dipelajari peserta didik dalam pertemuan pelantikan yang diikutinya. Kepramukaan adalah kegiatan di alam terbuka. Pramuka bukanlah sekedar nama. Tidaklah patut menamakan dirinya pramuka kalau dia tidak pernah berkemah. Tujuan berkemah adalah membina dan mengembangkan melalui kepramukaan ketahanan mental atau moral atau spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Saran pertama, menyusun perencanaan kegiatan dan melaksanakannya dengan baik. Kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama karena sadar bahwa sebagai anggota masyarakat akan selalu terjadi proses saling ketergantungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Ketiga, hidup bergotong royong. Keempat, menyadari bahwa daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan itu harus memiliki dan dikembangkan oleh setiap orang. Kelima, meningkatkan rasa percaya dirinya. Keenam, bertambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan kreatifnya. Ketujuh, terbina jiwa kemandiriannya. Dan terakhir, meningkatkan kecintaannya pada tanah air dan bangsa, serta bertambah kesadarannya untuk membaktikan dirinya kepada kejayaan. Pun untuk pemilihan tempat, yang pertama yaitu tanahnya rata atau sedikit siring dan berumput. Yang kedua, terdapat pohon pelindung. Yang ketiga, terdapat saluran pembuangan air. Dan yang keempat, dekat dengan sumber air. Yang kelima, pemandangan alam yang menarik. Yang keenam, tempat arena untuk berpetualang. Yang ketujuh, keamanan terjamin. Dan yang kedelapan, tidak terlalu dekat dengan perkampungan dan jalan raya. Dan yang kesembilan, tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, dan pos keamanan. Untuk peralatannya itu, yang pertama ransel, gunakan ransel yang ringan dan anti air. Dan yang kedua, pakaian perjalanan, pakaian dengan bahan yang kuat dan mempunyai banyak kantong. Yang ketiga, pakaian tidur, selain training pack, sarung untuk penahan dingin, jaket tebal. Dan yang kelima yaitu kantong tidur atau sleeping bag dan alas tidur atau matras. Dan yang keenam yaitu pakaian cadangan, masukkan dalam plastik. Makan seperti piring, sendok, garpu, gelas atau mug atau tempat air. Yang kedelapan, peralatan mandi, gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan handuk. Dan yang kesembilan yaitu peralatan masak seperti kompor spiritus, kompor parafin. Dan yang ke-10 yaitu sepatu, gunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Dan yang ke-11 yaitu kaos kaki, membawa cadangan kaos kaki dan simpan dalam plastik. Dan yang terakhir yaitu sarung tangan dan senter, peluit, korek api, dan obat-obatan. Adapun untuk kegiatan yaitu seperti kegiatan penjelajahan, lintas alam, bakti masyarakat, olahraga, seni budaya, pengetahuan atau teknologi, keterampilan kepramukaan, kemasyarakat, dan keagamaan. Untuk pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan perkemahan, pembina pramuka hendaknya mendaya gunakan para pramuka atau peserta didik agar mereka terlibat langsung dalam upaya memfungsikan mereka sebagai subjek pendidikan. Selanjutnya, pembina menempatkan posisi sebagai pendamping atau konsultan advisor. Baiklah, sekian presentasi diskusi kami.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.